Udah. Mas Arif mana Mas Arif? Kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kembali pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu, bermuajahah, bermajelis, meneruskan dari apa yang sudah kita pelajari dari kaidah atau dari pembelajaran kaidah bahasa Arab, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan akhir dari kitab panduan kita, yaitu Mukhtarat Al-Juz'ul Tsalitsu, bagian yang ketiga. Bagian ketiga, dan ini termasuk bagian inti dari apa yang menjadi pembahasan pada buku ini. Kayak ini masalah yang begitu harus dipahami, maka kehati-hatian pelan-pelan itu lebih kita dahulukan daripada kita tergesa-gesa di dalam menyelesaikan setiap lembarnya dari buku ini. Masih kita membahas tentang isim-isim yang dirofa. Isim-isim yang dirofa, yang mana asma'ul marfu'at itu ada banyak. Di antaranya ada 7 poin dari isim-isim yang dirofa. Masuk di dalamnya na'at, taukid, ataf, dan badal. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan isim rofa yang keempat, khobar inna. Kemarin khobar inna. Sebelum kita lanjutkan dari pembahasan ini, alangkah baiknya kita murajaah sebentar dari apa yang sudah kita perkenalkan dahulu atau pertemuan yang lalu. Apa itu tentang al-mubtada? Apa itu tentang al-mubtada? Apa mubtada, Mas Dadang? Siap-siap yang lain. Mas Hari. Isim ma'rifat yang dirofa jatuh di awal jumlah. Iya, isim ma'rifah yang rofa yang jatuh di awal jumlah kalimat. Itulah mubtada atau permulaan. Setelah ada mubtada harus ada apa? Khobar. Apa itu khobar, Mas Murahim? Penyempurna dari makna mubtada. Dan penyempurna dari makna mubtada, atau kita ringkas dengan khobar, ini juga termasuk isim yang marfu. Jadi apa? Khobar adalah isim marfu sebagai penyempurna dari makna mubtada. Jelas ya, mubtada khobar. Mubtada adalah awal dari jumlah kalimat. Khobarnya adalah sebagai penyempurnanya. Misalnya apa? Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun. Muhammad isim rofa, ma'rifah, jatuh di awal jumlah kalimat. Dia sebagai mubtada'nya. Mana khabarnya? Qaimun. Qaimun sebagai khabarnya. Makanya dia di-i'rab dengan rafa. Dan tanda rafanya dengan dhammah, kan dia itu apa? Mufrad.
Itu ringkas tentang mubtada dan khobar. Dan tidak cuma sekedar itu tentang mubtada khobar, di dalamnya banyak pembahasan tentang cara penyusunannya, ya, harus sesuai antara bilangannya ataupun jenisnya. Dan mubtada juga bisa berupa dari beberapa macamnya, dari isim dhohir, masdar muawwal, jumlah, baik jumlah ismiyah atau fi'liyah, ya? Enggak. Iya, jumlah. Mubtada ya? Mubtadanya Mubtada cuma ada 3. Isim mu'rab, isim mabni, dan masdar muawwal. Afan. Itu khobarnya. Ya, itu khobarnya pun ada bermacam-macam tentang apa saja yang bisa masuk dalam kriteria sebagai khobar. Kalau mubtadanya berasal dari isim yang mu'rab, yang bisa berubah-ubah, itu yang pertama. Isim yang mabni pun bisa jadi mubtada atau masdar muawwal. Masdar muawwal itu pun bisa jadi mubtada. Dan khobarnya itu juga ada dari isim dhohir, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, atau syibhul jumlah. Itu tentang mubtada khobar. Dan itu diharapkan bisa menguasai, dikuasai semampunya. Artinya semampunya, semaksimal kita untuk menguasainya. Nah, semampunya setelah kemaksimalan kita sudah, itu semampunya. Bukan semampunya lantas santai-santai saja, tidak. Lah semampunya iki. Enggak. Tapi ukuran batas semampunya itu adalah setelah batas maksimal dari kemampuan kita, yaitu udah semampunya kita. Ya. Itu yang pertama dan kedua. Isim rafa pertama, yang kedua mubtada dan khobar. Yang ketiga apa kemarin? Isim kana atau saudara-saudara kana. Ismu kana wa akhwa tuha. Isim kana ialah apa? Kemarin pengertian dari isim kana, Mas Tony masih ingat? Mubtada yang dimasuki kana atau saudaranya. Isim kana ialah mubtada yang dimasuki kana atau saudara kana. Iya kan? Mubtada awal tadi loh, tentang pembahasan mubtada khobar. Nah, itu yang kita akan proses. Dimasuki kana nanti, dimasuki inna itu nanti, ya mubtada khobar yang pertama tadi. Jadi isim kana ialah mubtada yang dimasuki oleh kana atau saudara-saudaranya. Amalan kana sendiri apa? Masih ingat? Mas Aan. Merofakkan isimnya. Ya, amalan kana atau fungsi dari kana itu dia punya pengaruh sangat besar, yaitu apa? Merofakkan isim dan menasobkan khobar. Karena kana ini dia harus punya isim dan punya khobarnya. Dia harus punya isim, dia harus punya khobarnya. Yang mana isim dan khobarnya ini awalnya adalah susunan apa tadi? Mubtada dan khobar yang masih polos, belum ada apa-apa. Baru dimasuki kana, diambil fungsi oleh kana, dialihkan mubtada sebagai isimnya, khobarnya sebagai khobarnya. Cuman terpengaruh dengan fungsi dari kana tersebut, yaitu apa? Merofakkan isim, menasobkan khobar. Semisal tadi kita punya mubtada khobar Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun. Kita masuki kana. Kana Muhammadun qaiman. Nah, nasab kan? Yang tadinya qaimun menjadi qaiman. Karena i'rabnya sudah berubah menjadi pengikut dari kana, yaitu khobar kana. Khobar dari kana adalah nasab, sementara isimnya kana rofa. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun sebagai mubtada, Rasulullah sebagai khobar.
kita masuki kana. Kana Muhammadun Rasulullah. Berubah harokat rasulanya. Yang tadinya rasulu menjadi rasulah. Apa saudara? Karena ada berapa? Banyak. Ada banyak. Di antaranya apa? Isim yang menunjukkan waktu. Yang menunjukkan waktu seperti Seperti asbaha, adha, adha, dhalla, dhalla, amsa, bata. Ini masing-masing menunjukkan waktu asbaha ya waktu subuh, adha waktu duha, dhalla waktu siang, amsa waktu sore, bata malam. Contohnya masing-masing kemarin sudah ada. Yang kedua temannya dari kana adalah laisa untuk penafian atau peniadaan. Seperti laisal imanu bit tamanni. Tidak ada keimanan hanya sebatas dengan angan-angan. Laisan najahu sahlan. Laisa an najahu sahlan. Kesuksesan tidaklah mudah. Kesuksesan tidaklah mudah. Bukan tidak ada kesuksesan yang mudah, tidak. Artinya beda. Susunannya maksud saya, susunannya beda. Meskipun mungkin arti dari tujuannya sama. Kesuksesan tidaklah mudah. Tidak ada kesuksesan itu mudah. Sama ya? tidaklah mudah kesuksesan. Tidaklah mudah kesuksesan itu. Asalnya an-najahu sahlun. Asalnya nih mubtada khobar, an-najahu sahlun. Kesuksesan adalah mudah. Dimasuki laisa. Kita ketahui laisa itu temannya siapa tadi? Kana. Dan amalan kana adalah merofakan isim, menasabkan khobar. Dari situ kita sudah bisa baca laisan najahu sahlan. Kemudian soro, mazala, mabariha, mangfakka, mafati'a, madama dari teman-teman kana. Yang kemarin kita pelajari khobar inna. Apa itu khobar inna? Mas Agung. Khobarnya mubtada yang dimasuki inna. Ya. Khobar inna ialah khobarnya mubtada. Ya. Khobarnya mubtada awal tadi. Muhammadun Qaimun misalkan ya. Kita kan punya mubtada khobar. Khobarnya mubtada yang dimasuki inna atau saudara-saudaranya. Paham dari situ kalimat itu? Mas Aan? Khobarnya mubtada yang dimasuki oleh inna. Kebalikan dari kana ya. Kebalikan dari kana. Sebagaimana amalnya pun berbeda. Khobarnya mubtada yang dimasuki adalah inna atau saudara-saudaranya. Semisal kita punya Muhammadun Qaimun. Mana khobarnya? Qaimun. Pegangi itu khobarnya, pegangi. Kenapa? Karena definisi khobar inna yaitu khobarnya mubtada yang dimasuki oleh inna. Kita punya contoh. Muhammadun Qaimun. Mubtadanya Muhammad, khobarnya Qaimun. Masuki inna. Nanti berfungsi apa namanya? Nanti diambil alih oleh inna. Sementara kita ketahui kemarin bahwasanya fungsi dari inna sendiri apa? Menasabkan isim, merofakan khobar. Ya. Menasabkan isimnya yang tadinya mubtada dan merofakan khobarnya. Yang memang tadinya khobarnya mubtada awal. Tapi udah nggak ada kaitannya lagi. Semisal Muhammadun Qaimun. Masuki inna menjadi apa?
Iya. Inna Muhammadan qaimun. Kok bisa terbaca Muhammadan? Ya, karena kita tahu bahwasanya amalan inna sendiri adalah menasabkan isimnya dan merofakan khabarnya. Dalam hal ini jadi pembahasan adalah khabar dari inna yaitu qaimun. Jadi kalau kita i'rab inna Muhammadan qaimun, apa i'rabnya Muhammad? Hah? Nasab. Sebagai apa dia? Isimnya inna. Nah, pembahasan kita apa? Qaimun apa i'rabnya? I'rabnya rafa. Rafa. Sebagai apa dia? Khabar inna. Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun Rasulullahi. Mubtadanya mana nih? Muhammadun. Khabarnya Rasulu. Kita masukkan inna. Inna. Ya. Ya. Inna Muhammadan Rasulullahi. Muhammadan apa i'rabnya? Nasab sebagai isimnya inna. Isimnya inna nasab. Khabarnya inna mana? Rasulu. Rasulu. Yaitu rafa sebagai khabarnya inna. Jelas sebatas itu ya. Jelas kemarin itu masih ingat? Mas Tony nggak ikut ya kemarin ya. Seperti contoh, oh ya, ini ada inna dan simbol-simbol ya. Kalau khobar kana, kho sama kaf. Atau i sama kaf, isim kana. Kalau khobar inna, kho sama i. Kalau i sama i, isimnya inna. I. Inna rabbaka lasari'ul iqabi. Inna rabbaka lasari'u al-iqabi. Sesungguhnya Tuhanmu itu sangatlah cepat iqabnya, azabnya. Iya. Inna itu ada inna, kemudian robba sebagai isimnya. Robba sebagai isimnya inna. Oleh karenanya dia dibaca di ba, bukan bu. Bukan bu. Inna robba. Ka dhamir jar muttasil mukhatab anta. I'rabnya apa? Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin karena mudhafun dari mudhaf ilaih dari rabbu atau robba. La sari'u, la itu lam taukid, penekanan, tidak ada fungsi di situ dari pengirapan. Insyaallah seperti itu karena tidak mempengaruhi dari i'rab. Sari'u, nah di sini khobar. Khobar daripada inna. Di situ kan sempurna kalimatnya. Al-iqabi mudhafun ilaih. I'rabnya majrur. Iqabi majrur sebagai mudhafun ilaih dari sari'u. Sari'u. Adapun saudara-saudara inna ialah yang pertama apa? Inna sebagai takkid, penguat, seperti misal di atas inna. Sesungguhnya, artinya apa? Sesungguhnya. Contohnya sebagaimana di atas inna rabbaka lasari'ul iqab dan semisalnya. Yang kedua anna. Yang kedua anna. Sebagai takkid masih sama. Sebagai penguat. Cuman penggunaan anna biasanya didahului oleh kalimat dulu. Didahului kalimat dulu baru bunyinya anna, bukan inna. Kalau anna kan di fathah. Kalau inna dikas kasroh, i-nya. Hamzahnya maksudnya ya. Kalau anna di fathah. Masih maknanya sama sebagai penguat.
Litakid. Cuman cara penggunaannya kalau anna didahului oleh kalimat dahulu. Seperti contohnya apa? Wa'lamu. Ada kalimat wa'lamu, ya kan? Ada satu kalimat ini, ketahuilah oleh kalian. Wa'lamu, baru annallaha syadidul iqabi. Bahwasanya Allah sangat keras iqabnya. Mana pembahasan kita di sini? Oke, anna. Khabar dari anna itu mana? Hah? Salah. Syadidu. Syadidu yang rofa kan syadidu. Dari khabarnya anna. Ya, atas ta'jil. Jangan kau tergesa-gesa. Syadidu itu rofa. Sebagai apa? Khabar dari anna. Ya. Iqabi apa i'rabnya, Mas Agung? Iqabi. Terbaca kan? Iqabi bunyinya apa? I'rabnya apa dia? Kalau ditanya i'rab cuman ada 3 jawaban. Mungkin rofa atau marfu, mungkin nasab atau mansub, jar atau majrur. Jar. I'rabnya apa? Jar. Sebagai apa? Benar jar. Benar jar. Bukan fi mahali. Benar jar. Alasannya kenapa dia jar? Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaih. Masih ragu ini antara mudhaf ilaih. Kata majemuk, 2 kalimat, 2 kata yang bersambung mudhaf. Kalau mudhaf untuk yang pertama, mudhafun ilaih untuk yang kedua. Mudhafnya syadidu, itu mudhaf. Mudhaf ilaihnya al-iqabi. Setiap mudhaf ilaih pasti majrur. Bedakan antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih mesti majrur atau fi mahali jar. Tidak dengan mudhaf. Mudhaf itu enggak harus majrur. Kecuali setelahnya memang dia habis mudhaf jadi mudhaf ilaih lagi, menjadi mudhaf lagi, kemungkinan seperti itu. Tapi untuk yang pertama itu enggak harus jar. Seperti syadidu itu kan mudhaf. Dia kan enggak majrur. Baru mudhafun ilaihnya syadid al-iqabi baru majrur. Jelas dari situ ya. Jadi al-iqab itu jar atau majrur karena sebagai mudhafun ilaih dari syadidu. Syadidu apa tadi i'rabnya Mas Yan? Ya. Rafa sebagai apa? Khabar anna. Khabar anna di sini. Khabar anna. Memang anna itu temannya inna gitu loh. Tapi dalam baris jumlah kalimat ini dia itu anna. Ya. Mana isimnya Mas Andi? Ya. Allah. Oleh karenanya Allah dibaca apa? Nasab sebagai isim dari anna. Wa'lamu. Huruf apa isim ini Mas Tony? Atau pertanyaan saya salah? Pertanyaan saya apa tadi? Hah? Huruf apa? Isim. Wa'lamu. Pertanyaannya huruf atau isim? Atau apa? Pertanyaan saya salah? Sebagian salah, sebagian Coba. benar. Pertanyaan saya salah atau benar? Salah. Yang benar apa? Kalimatan. Ya? Ya wa'lam itu kalimat. Benar kalimat.
Pertanyaan saya, itu isim apa huruf? Nah, pertanyaan itu isim apa huruf? Pertanyaannya benar atau yang salah? Salah, Mas Andi bilang Mas salah. Yang benar apa? Itu fi'il atau isim gitu ya? Oh, itu fi'il bukan. Atau itu fi'il apa gitu ya? Ya udah, Mas Tony, itu fi'il apa? Ya fi'il. Iya, ya. Yang mendahului anak. Mudhari apa? Fi'il kan ada 3 yang kita ketahui selain fi'il nahi. Ada fi'il madhi, mudhari, amr. Ingat nggak itu? Madi. Masih ingat kan fi'il madhi, mudhari, fi'il amr? Mas Rahim? Lupa? Ya, banyak-banyak berdoa. Ketahuilah oleh kalian. Wa'lamu. Ya. Fi'il amr. Ketahuilah oleh kalian. Wa'lamu. I'lamu. Ketemu kan? Dari alima ya'lamu. Ilman, alimun, ma'lumun, i'lam. I'lam dhamir anta. Tasrif lugawi i'lam, i'lama, i'lamu. I'lami, i'lama, i'lamna. Itu ada wawunya itu. Itu yang akan saya tanyakan. Itu yang akan saya tanyakan. Wawunya wawu apa itu? Wawu apa? Hah? Wawu itu huruf itu. Huruf. Wawu atau Munya kan? Oh, mu. Iya. Sama. Jamak. Fa'il kan? Domir rafa muttasil. Domir rafa muttasil sebagai pelakunya. Itu nanti dibuka lagi lah pelajaran domir. Ya. I'rabnya apa dia? Fi mahali raf'in. Oh, wawu jamaah. Iya, wawul jamaahnya. Dan nanti kejauhan malah khobar ina hilang. Ya. Itu yang anna. Jadi anna itu penggunaannya harus didahului oleh kalimat. Wa'lamu, di situ kalimat yang mendahului anna maksudnya. Dan itu bukan pembahasan kita secara inti. Intinya adalah syadidunya. Seperti kul. Kul katakan. Apa contohnya? Kemarin saya dapati. Qul innallaha Qul annallaha ghafurur rahim. Anna li taukid wala budda ayyataqaddamaha kalamun. Benar sama. Anna untuk taukid dan harus penggunaannya lafaz anna itu harus didahului oleh kalimat. Seperti contoh yus'iduni. Annas sina'ata mutaqaddimatun fi baladina. Apa ini? Iduni. Nah, di sini ada penggunaan anna. Annas sina'ata mutaqaddimatun fi baladina. Yus'iduni, membuat aku senang. As'ada yus'idu, dari sa'ida yas'adu, bahagia. Kemudian ikut wazan af'ala yuf'ilu,
Masih ingat? As'ada yus'idu. Yus'idu. Ni yus'iduni, membahagiakan aku. Anna sina'ata. Anna, di situ ada lafaz anna. Ada huruf anna. Yang mana anna ini adalah teman daripada inna. Adik kandungnya inna. Ya. Amalnya sama sebagaimana amalnya inna. Yaitu apa? Menasabkan isim, merofakkan khobar. Pegang itu. Karena kalau itu lupa, kita nggak bisa baca. An-sina'ata mutaqaddimatun. Mutaqaddimatun. Fi baladina. Membahagiakan saya, apa sih? Bahwasanya perindustrian. Bahwasanya perindustrian mutaqaddimatun, maju. Apa maju itu? Berkembang. Fi, di dalam atau di baladina, negeriku, di negeri kami. Membahagiakan aku bahwasanya perindustrian maju pesat gitulah ya di negeri kami. Ya, yus'idu fi'il mudhari', ikut wazan af'ala yuf'ilu. Ya. Ni dhamir apa itu? Domir Nasab muttasil. nasab. Membahagiakan aku. Berarti yang dibahagiakan siapa? Aku. Anna, Harfu taukid. huruf taukid, temannya inna. Fungsinya sama inna. As-sina'ata, Isim ini. isimnya inna anna. Dia di i'rab sebagai nasab. As-sina'ata. Mutaqaddimah. Tun. Tun. Sebagai apa dia? Khobar. Khobar daripada anna. Di situ kan khobarnya. Kok tahu ini khobarnya? Tandanya, ditanda tandanya. Tandanya kayaknya sama ini. Kalau mubtada khobar, kebiasaannya harus sama jenisnya. Jenisnya mu'annas harus mu'annas. Kalau kita sudah tahu, ketahuilah, kalau kita sudah tahu isim daripada anna atau inna, tinggal satu PR kita nyari khobarnya. Ketika kita nyari khobarnya, kita harus teliti, oh sina'ah itu jenisnya mu'annas. Jenisnya mu'annas. Berarti khobarnya pun itu harus mu'annas. Cari yang mu'annas setelahnya. Tek, nggak ada kecuali dia. Oh berarti dia. Itu sebagai apa ya, insting atau feeling aja untuk membantu kita itu mencari. Mutaqaddimatun fi baladina. Fi huruf jar. Fi huruf jar. Baladi i'rabnya apa? Majrur. Tanda jarnya dengan kasroh. Apa dengan kasroh? Karena majrur. Karena mufrad. Karena mufrad. Nah, dhamir apa itu? Domir jar muttasil. Dhamir apa? Wih, saya ini lupa 14 kayaknya nih. Dhamir nih. Mas Andi, dhamir apa? Hah? Jar muttasil. Karena bersama dengan isim. Iya, karena bersamunya dia dengan isim. Isimnya mana di situ? Baladi. Kok tahu itu isim? Iya, kan didahului huruf jar. Huruf jar tidak masuk kecuali sama isim. Oleh karenanya na yang tadi dikatakan oleh Mas Andi itu dhamir jar muttasil, i'rabnya apa? Mas Agung. Dhamir na tadi katanya dhamir jar muttasil. Oleh karenanya i'rabnya
Di-i'rab dengan apa? Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin, bukan jar lagi. Tapi pakai istilah fi mahalli jarrin. Kenapa fi mahalli? Kenapa kok di-i'rab dengan fi mahalli istilah itu? Isim yang mabni. Ini ngulang lagi nggak apa-apa ya, Mas Tony, biar dapat ya. Yang berikutnya dari saudaranya Anna. Ka'anna. Untuk penyerupaan, litasbih. Ketahuilah bahasanya litasbih untuk penyerupaan ini ada tambahan penting ini. Untuk penyerupaan yang pertama, apabila khobarnya isim jamid. Antum tambahkan nggak apa-apa. Untuk penyerupaan yang pertama, apabila khobarnya adalah isim jamid. Isim jamid itu apa sih? Bukan mustaq lah ya. Nanti dengan contoh lah. Tapi catat dulu. Ka'anna, apa tadi? Untuk penyerupaan. Ada taklik dikit catatan buat untuk penyerupaan ini. Yang pertama, apabila khobarnya itu, khobarnya ka'anna maksudnya, adalah berupa isim jamid. Contohnya, ka'anna Muhammadan asadun. Ka'anna Muhammadan asadun. Ka'anna untuk apa tadi? Apabila yang pertama khobarnya ya, khobarnya isim jamid. Contohnya ka'anna Muhammadan asadun. Ini untuk penyerupaan. Memang penyerupaan. Ya. Yang pertama, apabila khobarnya isim jamid, maka ini makna dari ka'anna ini untuk penyerupaan. Penyerupaan. Apa kita artikan? Seakan-akan Muhammad adalah seakan-akan Muhammad itu adalah seekor singa. Mana isim jamidnya? Ini khobarnya soalnya. Khobarnya ini dia isim jamid. Berhubung khobarnya dia berupa isim jamid, maka ka'anna dalam hal ini diartikan seperti. Ya. Seperti. Wah, seolah-olah Muhammad itu adalah seekor singa. Seolah-olah Muhammad itu adalah seekor singa. Singa apa si'a? Singa. Bahasa kita singa. Tapi kalau bahasa Arab enggak ada nga. Ya. Yang kedua, ka'anna ini bermakna yang kedua. Bukan. Penyerupaan atau prasangka. Kalau penyerupaan ini larinya ke satu, kalau penyerupaan ini nanti larinya ke dua. Apa yang kedua? Apabila khobarnya isim mustaq. Apabila khobarnya dari ka'anna itu isim mustaq, maksudnya isim mustaq, maka ka'anna diartikan prasangka. Seolah-olah.
Itu apa tadi artinya di situ? Penyerupaan saja ya. Karena intinya punya dua makna. Untuk penyerupaan dan untuk prasangkaan. Yang penyerupaan apabila khobarnya itu isim jamid maka